istiqomah kanthi syukur menika. Salawat serta salam kita aturaken dumateng Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita tansah angsal syafaatipun langkung-langkung mangkih wonten ing akhirat. Satu-satunya harapan kita adalah syafaatul uzma dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saderengipun kita ngaos melanjutkan kajian kitab Durratun Nasihin, nasihat-nasihat untuk kita semuanya. Monggo kita tawasul kanthi sholawat asnawiyah. Ya Rabbi shalli ala Rasuli Muhammadin sirril ula. Ya Rabbi salli ala Rasuli Muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursalin al-ghurri khatman والأنبياء والمرسلين الغر ختما أولا. يا رب نوّر قلبنا بنور قرآن جنا. يا رب نوّر قلبنا بنور قرآن جلا وافتح لنا بدرس أو قراءة ترتلى وافتح لنا بدرس أو قراءة ترتلى وارزق بفهم الأنبياء لنا وأيام تلا وارزق بفهم الأنبياء لنا وأيام تلا ثبت به إيماننا دنيا وأخرى كاملا ثبت به إيماننا دنيا وأخرى كاملا. أمن 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 Indonesia Raya aman 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 Indonesia Raya amin 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 ya Rabbi Rabbal Alamin amin 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 wa ya mujibas sa'ilin amin amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Tasih di majelis 20 saking fasal-fasal bab
di Duratun Nasihin. Kita melanjutkan pada malam hari ini bahwa Kanjeng Nabi menika nate ngendikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai para menungso, eling-eling menungso, tubu padha taubat sira kabeh ilallahi marang Gusti Allah. Pesan Kanjeng Nabi terhadap lika-liku dunia dan lika-liku takdir Gusti Allah, ada yang dicipta seperti apapun, maka ending dari semua perilaku kita di dunia adalah tubu ilallah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat seperti ini adalah bentuk kemanusiaan. Tobat adalah bentuk apesnya manusia. Tobat adalah bentuk kelemahannya manusia. Jadi ampun tidak istighfar, ampun boten taubat, karena tidak tobat adalah bentuk kesombongan. Dados tobat adalah bentuk bahwa kita benar-benar menjadi manusia. Apakah bertobat itu harus ada dosa? Nah, ini pertanyaannya. Apakah kita bertobat itu apakah bentuk sebagai kita ini ahli dosa? Kanjeng Nabi ngendikan, tubu ilallah. Bertobatlah panjenengan semua jamaah Al-Karim ilallahi marang Gusti Allah, fa inni mongko setuhune ingsun Kanjeng Nabi, fa inni mongko setuhune ingsun Kanjeng Nabi iku atubu tobat ingsun. Kanjeng Nabi niku bertobat ilaihi marang Allah Subhanahu wa taala fil yaumi ing dalem sedina sewengi, fil yaumi ing dalem sedina sewengi, mi'ata marrotin kelawan 100 ambalan. Kanjeng Nabi menika taubat, istighfar, nggih, matur nuwun nggih. Nyuwun ampunan dumateng Gusti Allah niku sehari semalam itu mi'ata marrah, 100 ambalan. 100 ambalan. Wa fihi lan ing dalem iki cerita khithulil ummati, utawi nganjurake marang umat awake dhewe menika ala taubati ing atase taubat. Kanjeng Nabi menika taubat, makanya kita juga harus bertaubat. Apakah bertobat itu harus kelihatan dosanya dulu? Nah, lanjutannya, li'annahu kronos tuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza kana nalikane ana sapa Kanjeng Nabi yatubu iku tobat sapa Kanjeng Nabi fil yaumi ing dalam sedina sewengi mi'ata marratin kelawan 100 ambalan. Ma'azmi sya'nihi sertane agunge tingkahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Kanjeng Nabi itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, makanya bertaubat, bukan karena Kanjeng Nabi itu berdosa. Wa kaunihi lan anane Kanjeng Nabi iku maksuman, wong kang boten gadah, wong kang dipun reksa saking dosa. Kanjeng Nabi niku maksum, sampun dipun cegah Gusti Allah, sampun dipun imun Gusti Allah bahasa sakniki. Kanjeng Nabi niku sampun dipun dipun imun, sampun dipun cegah, sampun dipun jaga Gusti Allah, tidak pernah berdosa. Kanjeng Nabi dari lahir ngantos dumugi wafat
Sedanten perilakunya menika disebut dengan sunnah. Dados sunnah niku perilaku Kanjeng Nabi awet alit dumugi wafat. Niku sunnah. Sunnah niku sami kali hadis. Bedanya menawi hadis menika apapun yang saking Kanjeng Nabi ucapan perilaku tapi sakbadane dados nabi niku namine hadis. Tapi perilaku seumur hidup Kanjeng Nabi menika dipun wastani sunnah. Sunnah menika sae. Dados awet alit Kanjeng Nabi niku pun dijagi Gusti Allah sae. Tidak pernah boten sae. Tidak pernah dosa, tidak pernah melakukan maksiat, sampun dipun imun, sampun dipun jagi, sampun dipun bentengi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dados Kanjeng Nabi menika wa kaunihi lan keadaane Kanjeng Nabi menika masuman iku direksa saking dosa. Ketika Kanjeng Nabi sudah maksum direksa saking dosa, Kanjeng Nabi pun tiap hari menika minimal mi'ata marrah 100 taubatan, 100 istighfar, 100 ampunan, minta ampun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Keranten mboten karena Kanjeng Nabi niku taubate, Kanjeng Nabi niku istighfare, mboten keranten ada dosa yang pernah dilakukan Kanjeng Nabi, mboten. Tapi li'a'dhami, li ta'zimi, krana ngagungake Allah Subhanahu wa taala. Ngagungake artinya sadar bahwa Kanjeng Nabi ini adalah manusia dan tugas manusia adalah bertaubat, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngeten iki ngengetaken kita sedaya. Marilah kita istighfar setiap saat, istighfar setiap saat, istighfar setiap saat itu bukan karena kita itu penuh dengan dosa, tapi kagem kemanusiaan bahwa kita tuh manusia pasti ada dosa. Dados taubat menika harus kita lakukan setiap saat, bukan karena sehabis kita dosa saja, tapi kita ba'da sholat istighfar, kita ba'da napamon istighfar. Ini niku adalah sebagai syariat bahwa manusia itu adalah kelemahannya. Karena kalau kita menghitung dosa-dosa kita, ada kalanya tidak bisa menghitungnya saking katai, saking katai. Maka Abu Nawas niku ngatos syairipun niku dzunubi mithlu a'dadir rimali, dzunubi mithlu a'dadir rimali. Dosaku ya Allah mithlu a'dadir rimali, kados debu ingkang boten saged dihitung saking kathahé. Saking kathahé. Makanya marilah kita bertaubat dan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna dari taubat istighfar adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri dengan istighfar itu lebih baik daripada mendekatkan diri dengan kesombongan, dengan perasaan yang ujub, merasa tidak punya dosa, merasa itu. Allah tuh lebih suka ketika kita itu hadir di hadapan Allah bil istighfar dengan membaca istighfar, dengan bitaubati dengan bertaubat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itulah ciri khas manusia agar kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam hari ini tata cara bertakarub atau tata cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi dengan taubat, dengan beristighfar kepada Allah, niku adalah sarana kita mendekatkan diri kepada Allah.
Kadang wonten pertanyaan sebelum kita masuk ke aqrabu ilallah, mendekatkan diri takarub kepada Gusti Allah. Ada pertanyaan khususnya di awam, di mu'alaf, di apa itu. Bagaimana kita memandang Gusti Allah agar kita itu dekat dengan Gusti Allah. Ketika kita berpikir bagaimana cara memandang Allah. Allah itu bersama-sama dengan kita. Allah itu juga di sini. Allah niku juga di Mekah. Allah juga di Afrika. Allah juga di Afghanistan, di Israel, semuanya ada Allah. Di sini pun ada Gusti Allah, karena Allah Maha Besar. Allah, gitu kan. Jadi kalau Allah kita ditanya, Allah itu di mana? Kita tidak bisa menunjuknya, karena Allah bersama-sama dengan kita dan Allah itu lebih besar daripada kita. Seperti halnya menawi jenengan ditangkleti. Masjid Al-Karim niku ten pundi, menawi jenengan ten lapangan nunjuknya ke timur, itu Masjid Al-Karim. Menawi jenengan ten sebelah mriko jalan raya, pundi Masjid Al-Karim nunjuknya di sebelah ler niko Masjid Al-Karim. Menawi jenengan di sebelah mriko ler di RW 2, mana Masjid Al-Karim nunjuknya ke selatan, niku Masjid Al-Karim. Tapi ketika kita sudah berjamaah di dalam masjid ini, maka kita tidak bisa menunjuk mana itu Masjid Al-Karim. Ketika sami-sami temerigi, Masjid Al-Karim mana? Kita tidak bisa menunjuk karena kita berada di dalam Masjid Al-Karim. Kalau kita menunjuk ke bawah, karpet. Menunjuk ke atas, lampu. Kita tidak bisa menunjuk karena kita bersama-sama dan berada di dalam Masjid Al-Karim. Sama dengan Gusti Allah, lebih besar daripada kita, lebih besar daripada Masjid Al-Karim, lebih besar daripada dunia. Dan bersama-sama dengan kita di dalam Allah, kita bersama-sama dengan Gusti Allah. Yang menghembuskan hati kita, nafas kita adalah Gusti Allah. Yang mengalirkan darah adalah Gusti Allah. Maka Allah itu berada bersama dengan kita. Nah, maka bagaimana kita bisa merasakan dekat dengan Gusti Allah? Dekatkanlah kita kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepada kita. Bahasanya Gusti Allah, nek sampeyan do eling aku akan cepat-cepat berlari ngilingi sampean. Oh, bahasanya Gusti Allah. Kalau kita bertakarub kepada Allah, maka Allah pun mendekat kepada kita. Artinya perasaan kita, yuk kita dekatkan bahwa Allah itu bersama-sama dengan kita. Nah, saged dipahami ngeten iki, kita awake dhewe niki sareng-sareng dan Allah itu berada di jenengan. Allah niku sareng-sareng kalian jenengan. Tinggal kita bisa merasakan Allah itu bersama dengan kita atau tidak. Padahal Allah itu mengalirkan darah kita, mengurai makanan kita dan sebagainya. Tinggal perasaan kita saja. Yuk kita dekatkan dengan Gusti Allah. Salah satunya tadi dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allah kita rasakan bersama-sama dengan kita. Nek pun ngeten niki, monggo dirasakan Allah niku sareng awake dhewe, innallaha ma'ana. Allah itu sareng awake dhewe, monggo dirasakan. Nek pun caket ngeten niki, Allah kadang niku menguji kita. Karena yang diuji itu yang mendekat. Kalau kita mendekat kepada Allah, ingatlah siapapun yang mendekat kepada Allah akan diuji apa makna kedekatannya itu. Prosentasenya kedekatannya itu seperti apa? Kata jenengan semuanya ngeten niki ba'da salat jamaah merasa dekat dengan Allah. Ngeten niki harus siap-siap
kita akan diuji Gusti Allah dengan kedekatan kita. Makanya Kanjeng Nabi mendhawuh wa mangkana, niki lanjutannya niki. Wa mangkana wa man lan utawi sapane wong kana kang ana sapa mon aqrabu. Kana kang ana sapa wong aqrabu iku luweh parek sapa man ilallahi marang Gusti Allah taala. Fal musaibu mongko utawi musibahe lahu iku keduwe man fit dunya ing dalem donya aktsaru iku luweh akeh. Dados tiyang ingkang merasa dekat dengan Gusti Allah niku ternyata kathah musibahnya. Musibah ini ku langkung kathah tinimbang tiyang ingkang tebih saking Gusti Allah. Niki carane Allah menyukai kita ya dengan cara-cara seperti ini. Ngeten niki nek pun awake dhewe niki pun dekat dengan Gusti Allah niku kedah siap fal musaibu mongko utawi musibah. Ya, musibah iku lahu keduwe man awake dhewe fitunya ing donya niku aktsara iku luweh kathah. Wal bala'u utawi balae alaihi ing atase man asyaddu iku uga luweh banget. Niki tiang ingkang dekat, tiang ingkang parek dumateng Gusti Allah niku musibahe ten donya niku langkung kathah, cobaane langkung banget. Asyaddu iku luweh banget tinimbang sing tiang sing tebih-tebih. Kalau wenginane bahwa berbagai macam cobaan, berbagai macam musibah niku akan ngenani tiang ingkang dipandang Gusti Allah parek kepada Gusti Allah. Ngeten niki ngengetaken jamaah haji. Jamaah haji niki nembe pembentukan Kementerian Jamaah Haji. Tiang jamaah haji merasa mendekat kepada Allah, duyufur rahman tamune Gusti Allah. Disamani Gusti Allah, diterima Gusti Allah dengan cara mengujinya. Orang yang mendekat kepada Gusti Allah akan lebih banyak ujiannya. Dados tiang umroh, tiang haji kok enggak diuji, niku berarti Gusti Allah tidak menerimanya, diabaikan Gusti Allah. Karena yang diurusi Gusti Allah itu Gusti Allah niku nek parek kalih tiang, Gusti Allah niku nek remen kalih tiang, niku diuji. Nek mboten dinapak-napake umroh, haji, kok mboten dijawil, mboten dinapak-napake, niku bahasa napa? Bahasa sederhananya ini niku Gusti Allah mboten dijarke Gusti Allah. Artinya beruntunglah ingkang ten mriku niku diuji. Beruntunglah ketika umroh niku ten mriku diuji. Beruntunglah ketika haji niku ten mriku diuji, berarti dijawil Gusti Allah, ditampa Gusti Allah, dipinarake Gusti Allah. Nek mboten gadah ujian batin mboten diaru-aru Gusti Allah. Karena Allah niku ngaru-ngaru sing parek-parek mawon. Gusti Allah niku nguji ingkang dekat-dekat mawon. Kados jamaah haji niku semakin diuji berarti semakin parek kepada Gusti Allah, semakin diterima. Nek mboten wonten napa-napa, niku malah Gusti Allah mboten jawil tiyang ingkang umroh utawi haji. Kados ngeten niki awake dhewe ketika kita sudah merasa dekat kepada Gusti Allah, maka musibah kita akan lebih besar. Nasib kita akan semakin besar. Balak kita akan semakin besar. Karena
amma tasma'u qaulahu alaihi salatu wassalam. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nas utawi luweh banget-bangete menungso, bangete balaan apa balae, luweh banget-bangete balae menungso iku nomor satu al-anbiya'u, para nabi. Dados ujian yang paling dahsyat, yang paling banget, yang pertama adalah ujian para nabi. Tsummal ulama'u, nuli para alim. Para alim. Para alim niku tiyang ingkang diparingi nikmat ilmu, dipun paringi kenikmatan pengetahuan, dipun paringi kenikmatan sanes-sanesipun setelah nabi, para nabi niku ujiannya nggih langkung. Nek cara ten mriki mbah yai para ustad niku sinten mawon ingkang ujiane langkung niku langkung parek kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek mbah yai mboten diuji niku nggih dereng mbah yai jadi ustad, jadi kiai tanpa ujian niku langka niku. Karena dawuhipun Kanjeng Nabi, asyaddun nasi balaan, utawi luweh banget-bangete menungso ingkang diparingi bala niku nomor setunggal nabi. Nomor kalih al ulama'u, para alim. Para alim ulama, kiai-kiai kita, mbah yai kita itu ujian. Sekarang niki nembe framing, nembe diuji mbah yai, pesantren ambruk, napa malih Trans 7 dan sebagainya. Itu ujian-ujian dan itu tidak akan selesai. Terus ujian. Para mbah yai, para ulama-ulama akan diuji. Ujiannya satu tingkat di bawah para nabi. Maka harus siap dengan berbagai macam ujian. Tsummal amsalu, di bawah para ulama itu tsummal amsalu, mongko nulis sak tingkat di bawahne, fal amsalu mongko sak tingkat di bawahne, setingkat mbah yai, para ustad, para imam musola dan sebagainya. Kalau jenengan siap menjadi imam, berarti siap ujiannya lebih daripada yang tidak imam. Jenengan jadi mbah yai ujiannya akan lebih berat daripada yang tidak mbah yai. Jenengan jadi ulama ujiannya akan lebih berat daripada yang tidak ulama. Begitu seterusnya. Maka kalau jenengan berat ujiannya, bersyukurlah. Oh, jenengan berarti dijawil Gusti Allah, ditingkatkan derajatnya oleh Gusti Allah. Karena kata Kanjeng Nabi, asyaddun nasi balaan al-anbiya, tsummal ulama, tsummal amsalu, fal amsalu. Jadi begitulah Allah kalau menghendaki orang-orang yang mendekatinya. Semakin banyak ujiannya, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beruntunglah jenengan-jenengan, ya, mari kita kuatkan berbagai macam ujian. Kalau ada ujian, bagaimana? Nah, ini dawuh berikutnya, tata cara kita menghadapi ujian. Macam-macam ujian dan bagaimana kita menghadapinya. Wa qalallahu ta'ala, ngendika sapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat. Ini di Al-Baqarah. Walanabluwannakum bisyai'in, walanabluwannakum lan yakti nyoba temen ingsun kum ing sira kabeh.
Walanabluwannakum, Allah akan mencoba nguji panjenengan semuanya bisyai'in kelawan suwiji-wiji, kelawan sesuatu ujian. Yang pertama minal khauf, saking wedi. Niki ujian yang pertama. Maka semakin tinggi tingkat derajat manusia, apakah dia ustadz, kiai, ulama, para nabi, niku akan diuji yang pertama dengan rasa takut. Niki wonten tafsir yang menafsirkan bahwa takut kepada siapa? Kepada musuh. Musuh dalam artian ketika para nabi itu ada musuhnya, rivalitas perjuangannya. Nah, kalau sekarang ini karena mayoritas, maka musuhnya dialihkan innahu aduwwum mubin. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita. Maka ketakutan kita akan diuji rasa takut dengan para musuh. Musuh dalam artian adalah orang yang menentang. Dalam artian orang yang menentang, kalau nabi ya menentang kenabiannya. Kalau dia menjadi ulama yang menentang keulamaannya. Ya, seperti sekarang ini mungkin kita framingnya siapa yang menentang para ulama. Kalau jenengan jadi kiai yang menentang kekiaiannya. Itu entah siapa yang menjadi rivalitas dalam perjuangan. Kita pasti akan diuji dengan rasa takut. Takut. Ini ujian. Kemudian wal ju'i, lan luweh lapar, ngeleh. Cara zaman Kanjeng Nabi itu kekeringan, kelaparan dan sebagainya. Kita akan diuji dengan rasa ngeleh, rasa takut, rasa lapar. Kita akan diuji seperti itu, takut lapar. Takut nggak dapat apa-apa, takut tidak dihargai, takut apa? Semuanya takut. Takut diabaikan, takut tidak didengarkan ceramahnya, takut tidak dijalankan ceramahnya, fatwanya, atau dalam artian lapar, takut tidak dapat jatah makan, takut tidak dapat pekerjaan, kita akan diuji terus seperti itu. Baik ustadz, kiai dan sebagainya itu akan diuji rasa takut. Rasa takut miskin, takut tidak dapat makan, takut tidak dapat jabatan, takut apa? Terus itu menghindari. Akan diuji dengan hal-hal seperti itu. Dan ujian itu kalau tidak berhasil akan menurunkan derajatnya. Kalau kita takut tidak dapat jabatan, seorang kiai misalnya takut tidak dapat jabatan dan kebetulan dia tidak dapat jabatan dan kalah dengan sikap tidak dapatnya itu, maka dia akan diturunkan. Oh, hanya seperti ini saja. Maka rasa kuat, tidak takut apapun itu harus ada pada diri siapapun yang sedang diuji. Kemudian wanaqsim minal amwal, kita akan diuji dengan kekurangan harta benda. Kita akan diuji ketika kita sudah bertakarub kepada Gusti Allah seperti ini, apapun kondisi kita akan diuji wanaqsim minal amwal, kehilangan harta benda. Berkurangnya harta benda, wanaqsim minal amwal, kita akan diuji, suatu saat kita akan diuji kekurangan, kita akan diuji terus. Ini contoh-contoh ujian. Wanaqsim minal anfus, berikutnya kita akan diuji kekurangan orang. Kekurangan orang itu bukan hanya ditinggal mati oleh teman kita, saudara kita, tidak. Kita dicueki, itu adalah kekurangan teman. Kita diabaikan, itu adalah kekurangan wanaqsim minal anfus. Kita tidak diterima di komunitas, itu adalah ujian kita kehilangan
teman. Kita diabaikan, kita dikucilkan, kita dicuekkan, dicueki. Itu bagian dari ujian. Berjuang itu akan mendapatkan hal-hal seperti itu. Takut, kemudian lapar, kemudian takut kehilangan harta benda, takut kehilangan pengaruh, takut kehilangan teman dan sebagainya. Wasamaroti dan kehilangan buah-buahan atau apa yang kita sukai. Itu akan mengenai kita semuanya. Nah, bagaimana orang-orang yang dekat kepada Allah menghadapi ujian kehilangan pengaruh, kehilangan harta benda, kehilangan teman, diabaikan teman dan sebagainya. Wabasyiris sabirin. Ini apa solusinya dari ujian jenengan yang berjuang selama ini itu pasti diabaikan, pasti ada dimarahi, pasti ada dicueki dan sebagainya. Ini pasti ada pada orang yang mau berjuang dan orang yang mendekat kepada Allah. Bagaimana kita menyikapi itu? Wabasyiris sabirin, dan sampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Bersabar itu yang bagaimana? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu wong-wong nalikane ngenani musibah, qalu padha ngucap sapa ladzi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya semua kagungane Gusti Allah. Jadi ketika kita berjuang, diabaikan, ingat, ini saking Gusti Allah. Yang meminta orang itu mengabaikan kita adalah Gusti Allah. Nah, ini solusinya seperti itu. Ketika jenengan berjuang, tidak diterima, yang tidak menerima adalah saking Gusti Allah. Ampun sedih, ampun sedih. Karena semuanya ini dari Gusti Allah. Kita takut dicaci maki. Yang mencaci maki itu yang ngersakake Gusti Allah. Wabasir sabirin, kita harus kuat. Dengan cara apa? Mengatakan bahwa yang menakutkan datangnya dari Gusti Allah. Yang mengambil harta kita adalah Gusti Allah. Yang membuat orang itu mengabaikan kita adalah Gusti Allah. Napa malih wal anfusi wa thamarati, dan yang mengambil kesenangan kita adalah Gusti Allah. Jadi kita akan diuji semuanya, minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi wa thamarati. Ingat, sedanten ujian niku saking Gusti Allah. Niki cara kita untuk menghadapi ujian-ujian dalam rangka kita bertakarub kepada Gusti Allah, berjuang di jalan Allah, pasti akan dicoba seperti ini. Maka solusinya siapapun yang berjuang, jenengan yang takmir masjid, jenengan yang pengurus NU, jenengan yang mengajar di TPG, mengajar di apa, pasti akan merasakan hal-hal yang seperti ini. Tapi ingatlah, ini datangnya dari Gusti Allah. Maka yang kuat saja. Dengan cara apa? Biasa mawon. Nah, ketika kita ada yang menghujat, biasa mawon. Ketika ada yang meninggalkan kita, biasa mawon. Kalaupun kita berkurang harta benda kita karena berjuang, biasa mawon. Terus semuanya karena dari Gusti Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan akhir dari semuanya ini adalah ulaika alaihim, ulaika utawis kabianil ladzina alaihim, ikut tetap yang atas ladzina salawatun, keselamatan mir rabbihim saking Gusti Allah, wa rahmah lan rahmate Allah. Tiang ingkang saged kiat ngeten iki,
iki datangi Gusti Allah. Ketika ada orang yang lari dari kita, yang membuat lari itu adalah Gusti Allah. Kalau jenengan biasanya ini TPQ saya, ketika kita dihadirkan orang yang hadir di TPQ kita terima. Ketika ada orang yang tidak mau di TPQ kita, itu kehendak Gusti Allah, maka kita akan tenang. Jenengan berjuang di masjid gitu, juga seperti itu, berjuang di madrasah seperti itu, yang hadir ke jenengan diterima, yang tidak hadir juga itu kehendaknya Gusti Allah. Makanya kita menjadi ketenangan kita, ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim warahmah, dan yang seperti inilah yang kita jalankan ini dengan kesadaran bahwa semuanya adalah kehendak Gusti Allah. Dan orang-orang yang berani mengatakan itu kehendak Gusti Allah adalah orang-orang yang selamat. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim warahmah, dan yang akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika, dan orang-orang seperti itu yang kuat itulah hum yuladzina al-muhtadun, iku wong kang podo oleh pituduh, dan orang-orang yang kuat itulah yang akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya nopo? Mari dalam berjuang kita sikapi dengan kedamaian hati, dengan senang hati. Semuanya yang terjadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dari Gusti Allah lah, dan Allah yang maha kita hadirkan nanti. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi simpulan kita ngaji pada sore kali ini, malam hari ini, orang yang mendekat kepada Allah pasti akan diuji. Orang yang berjuang di jalan Allah pasti akan diuji. Ujian ini untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tata cara kita menghadapi ujian bahwa apapun yang terjadi adalah dari Gusti Allah. Qalu inna lillahi satemene kita niku kagungane Gusti Allah, wa inna ilaihi, dan akan kepada Allah lah rajiun, kita akan kembali. Jadi semuanya yang hadir di sini, yang ngaji di sini, semoga diberi kesabaran dalam berjuang, baik berjuang di masyarakat maupun berjuang di keluarga. Berjuang di keluarga itu juga perlu perjuangan, dan raihlah bahwa apa yang terjadi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Maula ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal awali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dan syaitan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhan